Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Dit Juli yang judul Ngeri, Mualaf ini menghujat Yesus dan Roh Kudus. Mari kita lihat endingnya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Kembali dengan saya, Dit Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Muncul lagi seorang mualaf yang tampil dengan cara yang tidak pantas. Karena kenapa? Dia ini setelah mualaf pada akhirnya menjadi orang yang menjelek-jelekkan iman Kristen, memaki-maki Tuhannya orang Kristen. Seharusnya itu tidak usah terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggalkan agama lamanya. Begini ya, kita tuh mengenai Yesus, kita masih punya sengketa di situ, persinggungan. Yesus adalah sosok yang sama-sama kita percayai. Cuman kita sebagai Muslim meyakini Yesus itu hanyalah nabi. Kalian, teman-teman Kristiani, meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ini Yesuslah tokoh yang kita persengketakan tentang posisinya. Nabi Muhammad tidak. Paham ya? Di wajar kita bahas Yesus, wajar. Karena Yesus adalah sama-sama tokoh yang kita percayai. Anda percaya Nabi Muhammad tidak? Itu tidak wajar kita bahas. Bahaslah sesuatu yang kita percayai. Bahas sesuatu yang menjadi topik persengketaan. Ya. Paham ya logika pikirnya? Jadi dia harus paham. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita akan terus berdebat tentang Yesus. Kenapa? Karena itu adalah topik sengketa. Kita akan terus ribut atau berdebat tentang Alkitab. Karena itu adalah topik sengketa. Karena meyakini bahwa kitab itu masih asli. Kita meyakini bahwa itu adalah isinya adalah Taurat dan Injil yang sudah diubah oleh tangan manusia. Sama-sama kita percaya, tapi dalam sisi yang berbeda. Tapi Al-Quran, Nabi Muhammad dan hadis tidak kalian percaya, kami percaya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga kita tuh hanya bisa dan harusnya hanya membahas sesuatu yang kita percayai, tapi dalam versi masing-masing. Ya. Itu yang kita. Jadi perbenturan itulah yang harusnya kita diskusikan. Jangan yang tidak ada sangkut pautnya gitu loh, ya kan? Apa sih yang dia lakukan? Mari kita lihatnya. Persembahan dari jemaat hanya untuk lari ke perutnya, hanya untuk aksesoris rumahnya. Biar paham kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada mualaf ngomong begini, ya itu benar adanya. Kita nggak bisa untuk kemungkinan itu terjadi. Sama juga di agama Islam, ada ustadz yang dia tuh memang menggunakan agama sebagai ladang nyari uang, yang itu tidak halal, ya. Dia menjual agamanya ada. Jadi ibu ini ngomong suatu hal yang real di lapangan, ya. Dan kemudian dia pernah pula di Kristen, dia tahu gitu loh. Jadi dia tuh pernah mengalami, pernah melihat, menyaksikan, dan bahkan dia tuh di dalamnya gitu guys. Bukan terlibat ya, tapi dia di dalamnya ya, di lingkungan itu gitu loh. Ya kan? Beda dengan misalnya ada orang Kristen yang tidak pernah Islam ya. Kalau malah kan pernah Kristen. Ada orang Kristen yang nggak pernah Islam, jadi dia bahas tentang ustadz yang ini itu loh. Dia nggak pernah di Islam, dia hanya baca berita mungkin. Kalau ibu ini kan di lingkungan itu, sehingga dia tahu apa yang ada di lingkungan itu. Intinya adalah yang mau saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita niscayakan, ya. Baik di dua belah agama akan terjadi, ada peluang terjadi dan memang telah terjadi, ya. Dan itu adalah semacam refleksi bagi kita agar itu harusnya kita hindari dan harusnya kita obati biar tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cukup. Tidak. Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ilah. Sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Dan bagaimana kita bisa kami pada waktu dilahirkan? Jadi ilah palsu bukan suatu hujatan. Sama ilah palsu sama artinya bukan ilah, bukan Tuhan, ya.
Sama kayak gini misalnya. Kita meyakini bahwa misalnya contoh ya, ada barang asli, barang palsu. Ya. Kita bilang itu barang palsu, itu bukan menghujat. Karena keyakinan kita begitu, artinya itu bukan asli. Ini palsu artinya bukan asli. Dan itu wajar karena ini adalah topik sengketa. Kita berdebat dari persengketaan kita ada Yesus, tokoh yang jadi perdebatan antara kedua agama. Sama-sama memiliki standing position di agama masing-masing. Kita meyakini sebagai nabi dan sebagai Tuhan. Itu yang layak kita perdebatkan. Makanya kalau aneh kalau mereka tuh berdebat tentang Nabi Muhammad, itu bukan nabi Anda, tapi Yesuslah nabi kami dan Tuhan Anda. Nabi Muhammad bukan siapa-siapa Anda, bukan Tuhan Anda, bukan nabi Anda, tapi Anda malah bahas Nabi Muhammad. Nggak nyambung. Yang nyambung antara kita itulah bahas tentang Yesus. Memang suka nggak suka, memang itu akan terjadi karena ini adalah topik keyakinan kita bersama yang masing-masing kita meyakini dengan cara berbeda, guys. Jadi kalau kita meyakini ini adalah Yesus adalah bukan Tuhan, alias dia kalau ada paksakan jadi Tuhan berarti dia Tuhan palsu. Kalau nggak mungkin dong kita bilang dia tuh Tuhan asli, kan nggak mungkin. Berarti kita meyakini ketuhanan dia. Kalau tidak kita meyakini ketuhanan dia, kan dia cuma sebagai nabi, kita katakan itu Tuhan palsu, dan itu bukan menghujat. Kita katakan bahwa dia adalah Tuhan palsu, sama logika kita tuh mengatakan persamaan adalah bahwa dia itu bukan Tuhan. Begitu logikanya, guys. Kan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyaliban. Apa hebat orang seperti itu? Nah, jadi ini kenapa ini bukan hujatan? Karena ini adalah karena masalahnya mereka nih menuhankan yang bukan Tuhan, sehingga harus dikasih levelnya kehebatan. Karena Tuhan itu kan hebat. Tuhan itu hebat. Nggak ada orang yang bisa menyaksikan kehebatan Tuhan. Tapi kalau manusia masih ada orang yang bisa menyaksikannya. Contoh, siapa orang terhebat di dunia? Firaun. Masih ada orang menyaksikan dia. Ada orang meyakini wah Firaun sangat hebat. Buktinya dia mengakui Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa ya nggak pada sih Tuhan. Jadi kalau manusia atau makhluk itu kehebatannya masih bisa kita perdebatkan. Tapi kalau Tuhan tidak bisa. Makanya ibu ini mengatakan bahwa apa hebatnya Yesus? Karena Yesus itu disamakan dengan Tuhan. Itu paham logikanya. Kalau Yesus cuma nabi, kita masih bisa perdebatkan. Tapi ini tidak gitu loh. Makanya ibu ini menyampaikan sesuatu yang masuk akal. Apa hebatnya Yesus? Karena Tuhan itu hebat. Coba kalau apa hebatnya Firaun? Karena Firaun itu hebat. Oh, tunggu dulu. Nggak semua orang setuju Firaun itu hebat. Tapi semua orang pasti setuju bahwa Tuhan itu hebat. Paham ya? Jadi kenapa kok seperti ini? Karena Anda menuhankan Yesus. Anda meletakkan Yesus di posisi tertinggi yang kehebatannya tidak tertandingi. Faktanya di lapangan dia tidak sehebat itu. Pada menempatkan Yesus posisi Firaun, orang-orang ngaku Tuhan, kalau bukan Tuhan, Firaun kan bukan Tuhan, hanya ngaku Tuhan. Itu masih kita bisa perdebatkan. Kalau masih bisa mengatakan bahwa apa sih hebatnya Yesus, masih bisa perdebatkan. Tapi kalau apa sih hebatnya Tuhan, biasa lagi diperdebatkan. Nah, Anda memberikan Yesus, meletakkan Yesus level dengan Tuhan, itu masalahnya, guys. Maka kita pertanyakan, apa kehebatan dia? Kan Tuhan itu hebat, nggak mungkin seperti Yesus yang nggak hebat, guys. Kayak Yesus tuh kehebatannya selevel dengan yang lain, bisa mati, bisa dipukul, bisa apa. Ini masalahnya bukan menghujat. Justru menghujat itu Anda menyamakan sesuatu dengan yang Tuhan, itu menghujat namanya, menghujat Tuhan. Yang bukan Tuhan Anda tuhankan, itu menghujat Tuhan. Yang bukan ibu Anda ibukan, itu yang menghujat ibu Anda. Ya. Yang bukan Tuhan Anda tuhankan, itu nggak layak. Yang bukan ibu Anda ibukan, itu nggak layak. Tentu ibu Anda yang asli akan marah. Tuhan yang asli akan marah ketika kita menuhankan Tuhan yang lain, yang selain dia, guys. Itu baru menghujat namanya. Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat sementara pengikut-pengikutnya 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia, nah tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada mujizat yang diberikan oleh yang Jadi artinya kalau dia memang Tuhan, kok dia nggak mampu membuat orang ini semua patuh sama dia?
Kok bisa ada orang yang mengkhianati dia? Kok ada orang yang bisa kabur dari dia? Itu yang dipertanyakan. Jadi kenapa dipertanyakan kehebatan Yesus dan ini bukan penghujatan? Karena Anda menyamakan Yesus level dengan orang dengan sesuatu yang namanya Tuhan, entitas yang pasti hebat. Maka kita pertanyakan, ya. Makanya jangan coba-coba menyamakan sesuatu dengan yang levelnya seperti Tuhan. Karena hebat Tuhan itu pasti hebat. Sehingga kita pertanyakan, Tuhan tuh hebat, semua orang setuju. Tapi Yesus hebat nggak? Nggak semua orang setuju. Nah itu masalahnya guys. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu hebat, semua setuju. Nggak ada orang mengatakan bahwa Tuhan hebat, nggak ada. Itu orang sakit jiwa. Tapi kalau Yesus kita masih bisa berdebat. Sama kayak Firaun kita masih bisa berdebat. Tapi kalau Tuhan tidak mungkin kita berdebat. Kecuali kalau Anda tidak masuk, tidak logis guys. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus, itu hanya diberikan. Kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Ya, dia menerima kuasa, betul itu. Diberikan. Berarti dia bukan memiliki kuasa. Sama kayak saya diberikan kuasa oleh bos saya. Yang bosnya bukan saya. Ya, bosnya adalah bos saya. Saya hanya diberi kuasa. Jadi nggak mungkin orang yang diberi kuasa itu sama levelnya dengan yang memberikan kuasa. Oke, sama-sama berkuasa, tapi kuasanya berbeda. Karena ini adalah pemberian. Yang memberi itu yang berkuasa sebenarnya. Ya, itu harus dipahami logikanya guys. Dan Yesus juga mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu artinya dia tuh tidak mampu buat apa-apa dari dirinya. Berarti ada suatu yang entitas yang membantunya, yang membuat dia itu mampu. Itulah Tuhan itu guys. Artinya Yesus bukan Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan berdoa besar-besaran. Jadi ngomong pakai otak itu maksudnya adalah berpikir gitu, berpikir. Otak kan untuk berpikir, ya. Pakai otak itu hal yang tidak menghujat. Kenapa? Karena sejatinya kita harus menggunakan otak. Tapi kalau beda dengan mengatakan bahwa nggak ada otak, itu berbeda. Itu baru kasar, itu menghina, menghujat. Karena nggak mungkin orang nggak ada otak. Kamu nggak ada otaknya ya, nah itu kasar, itu menghujat. Tapi kalau kamu berpikir dengan otak gitu, itu masih wajar. Bisa jadi dia ada otak tapi nggak digunakannya untuk berpikir. Ada orang seperti itu kan? Orang-orang yang nggak mau pikir tapi main beriman saja kan ada. Makanya diingatkan sekali lagi, berpikirlah dengan pakai otak itu. Otak itu juga kan untuk berpikir. Beda dengan kamu nggak punya otak, itu baru beda guys ya. Sekali lagi, jadi kalimat kamu nggak punya otak dengan berpikirlah pakai otak itu dua kalimat berbeda. Yang Anda harus pahami bahwa yang satu memang itu nggak make sense, alias nggak mungkin orang nggak ada otak. Tapi yang satu lagi make sense, bahwa otak itu ada dan harus dipergunakan sehingga tidak ngawur dalam menghasilkan keputusan dan dalam hal berpikir gitu guys. Di sini, ya. Menurut saya, mualaf seperti ini lebay ya. Cocok kalau dia ini bergabung dengan komplotannya Kainana. Kenapa? Ya kalau dia udah mualaf, ya mualaf aja. Nggak perlu melakukan hal-hal yang demikian, menjelek-jelekkan agamanya. Ini adalah topik persengketaan. Yesus adalah milik bersama. Kita memiliki Yesus sebagai Islam, kalian memiliki Yesus. Sama-sama milik kita bersama. Cuman ada sengketa di antara kita. Kita memiliki dia sebagai nabi, kalian memiliki dia sebagai Tuhan, itu bedanya. Tapi Muhammad bukan milik bersama. Nabi Muhammad itu adalah milik kita, bukan milik kalian. Karena kalian tidak percaya Nabi Muhammad. Ya. Ini sekali lagi ya, dia harus mengerti dulu ini. Mana yang jadi milik bersama, mana yang tidak menjadi milik bersama. Jadi wajar kita bahas tentang kekristenan, wajar. Karena inilah persinggungan antara kita. Ya. Jadi persamaan itu yang harus kita perbedaan dalam persamaan itu yang harus kita bahas, bukan sesuatu yang tidak ada yakini, yaitu tentang Islam, Nabi Muhammad, Quran atau hadis guys. Yang lama dan merasa dia sekarang paling benar. Kalau mualaf aja silakan, nggak ada yang ngelarang. Dan yang paling penting adalah ketika jadi mualaf, belajarlah agamamu yang baru sebaik-baiknya.
Jadi ketika mualaf pun dia baca tentang Islam, dia ketemukan, oh Islam, Isa bukan Tuhan. Kan sama aja tibanya. Di Quran juga katakan bahwa mereka mengatakan Isa sebagai Tuhan. Kan juga ada. Ujungnya ke Yesus lagi, ke Isa lagi. Bahwa ada orang-orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Jadi Islam itu memang menyangkut tentang kekristenan. Di Quran itu memang menyinggung tentang itu. Bahwa Isa itu adalah dituhankan oleh sebagian orang, yaitulah orang Kristen itu. Itu ajaran Islam juga. Makanya suka nggak suka, mau nggak mau, inilah titik konfliknya, bukan titik konflik juga ya, titik perdebatan yang persengketaan bersama. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti akan terjadi. Karena memang sama-sama tokoh yang kita yakini dengan versi yang berbeda, guys. Belajar ngaji gitu loh paling enggak ya, kurangi hal-hal yang demikian. Kalau saya Jadi melihat kalau ngaji pun dia akan temukan sekali lagi ya, Isa itu bukan Tuhan, dia hanya nabi. Tapi ada orang-orang yang mengaku Isa itu Tuhan. Ada orang-orang yang menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya. Kan ujungnya sama saja. Ya karena ngaji lah maka dia tahu ini, ya. Dia nggak ngerti tentang Islam dia. Dia ngerti dia Islam itu apa. Dia kira tuh Islam tuh hanya Nabi Muhammad. Enggak. Islam juga membahas tentang Yesus atau Isa. Tentang Taurat, Zabur, Injil yang diselewengkan tentang manusia. Juga dibahas dalam Islam gitu loh. Jadi mau nggak mau, suka-suka, Islam itu akan selalu bersinggungan dengan Kristen, guys. Dalam hal Yesus dan Alkitab. Bukan Quran, hadis dari Nabi Muhammad ya. Itu tidak ada persinggungan di situ. Ya itu tidak layak Anda bahas gitu kan. di sini memang kayaknya sakit hati banget dengan kekristenan karena dia merasa ditipu 20 tahun katanya ya, aneh, ditipu sama pendeta 20 tahun katanya dia ini merasa sakit hati karena Allahnya itu dikata-katain sama orang Kristen. Siapa yang ngata-ngatain? Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah ilah palsu, kata dia. Yesus itu Dia bayangkan kalau 20 tahun dia tidak sempat mualaf, lalu dia meninggal, ya dia akan menyesal selamanya. Kenapa? Karena dia menuhankan seorang nabi yang nggak pantas dituhankan. Ya. Ini masalah ngomong tentang keselamatan, hal yang sensitif, hal yang sangat penting. Kalau kita miskin, kita kelaparan, kalau kita beragama Islam kita akan masuk surga. Kelaparan itu kesediaan itu hanya sementara. Tapi kalau kita kaya di dunia, nggak selamanya, sementara. Ya, kita bukan seorang muslim, kita orang kaya raya, nikmatilah dunia. Meninggal Anda selamanya masuk neraka. Ini masalahnya krusial, itu tentang keselamatan. Orang nggak selamat tuh bukan dihitungnya di dunia, tapi di akhirat. Di dunia boleh nggak selamat, yang penting di akhirat selamat. Kok bisa selamat dua-duanya? Tapi lebih baik selamat di akhirat nggak selamat di dunia dibandingkan sebaliknya. Di dunia selamat, di akhirat nggak selamat. Karena akhirat itu yang kekal abadi, dunia cuma sementara, guys. adalah tokoh sejarah, tokoh sentral dalam sejarah, dan semua kehidupannya, bahkan kematiannya, kebangkitannya itu tercatat bukan hanya di dalam Alkitab, tapi itu fakta sejarah. Lagi tidak ada fakta sejarah ya, karena itu adalah kesaksian manusia yang mereka yakini, namanya Matius, Lukas dan sebagainya. Kesaksian manusia nggak bisa kan dikatakan sebagai fakta sejarah, ya. Apalagi dulu belum ada video, belum ada foto, ya. Gambar pun paling bisa juga disangsikan kebenarannya, ya. Kesaksian itu guys bukan suatu bukti, ingat ya. Bedakan antara bukti dengan saksi. Injil Lukas, Injil Matius adalah suatu kesaksian. Bagaimana mereka melihat situasi pada waktu itu kan bukan bukti, ya. Kita nggak bisa percaya kata-kata orang sepenuhnya, karena bukan suatu foto, video, ya. Makanya kalau di pengadilan itu ya, Anda bayangkan nggak ada bukti, hanya saksi saja. Contoh, sekarang ini kan pengadilan Vina di Cirebon. Itu kesaksian banyak. Ada penyangkalan dari Saka Tatal, terduga pelaku yang mengaku bukan pelaku, juga dari Peggy Setiawan yang terduga pelaku tapi juga menyangkal. Juga ada kesaksian lain bahwa mereka memang pelakunya. Anda mau adu-adu kesaksian, tidak apakah bisa. Harusnya adu bukti. Makanya saya katakan tidak ada fakta sejarah. Ya. Yang ada adalah apa istilah itu, keanekaragaman dalam sejarah, ya. Karena ini adalah kesaksian manusia yang kita tuh nggak bisa memastikannya. Namanya kesaksian manusia, ya.
masih bisa diperdebatkan gitu loh. Yesus Tuhan itu bukan buat-buatan atau diangkat jadi Tuhan di konsili Nikea. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Kalau tidak terjadi, kenapa ada sebelumnya pengikut Yesus yang tidak beraliran Trinitarian? Kan dulu tuh ada Arius dan kawan-kawan. Ya ingat, di awal-awal itu tidak ada orang Trinitarian, nggak ada. Orang Trinitas nggak ada. Semua itu masih berpaham Unitarian. Ya. Awal-awalnya itu Arius dan kawan-kawannya itu udah ada lebih dulu. Mereka meyakini Yesus hanya nabi. Ya. Baru muncullah belakangan kaum Trinitarian yang di-backup oleh penguasa Romawi. Ya, penjajah Romawi. Berkuasa, di-backup oleh mereka. Penguasa Romawi itu ingin menjadikan Kristen ini, Trinitarian ini menjadi agama resmi negara, biar mereka tuh mendapatkan dukungan. Karena selama ini Dewa Matahari mereka tidak didukung oleh orang-orang ini. Hingga mereka mendukung itu dan membantai, merangus orang-orang penganut Unitarian. Maka dari itu mereka mengadakan konsili dan mereka menang. Kenapa? Karena ada lagi yang bisa melawan, karena semuanya sudah diberangus. Berarti kan Yesus diangkat sebagai Tuhan. Karena ada dua keyakinan di situ. Makanya perlu kenapa ada konsili? Karena pengesahan. Kalau memang dia Tuhan, tidak perlu ada konsili. Islam ada nggak? Coba Anda bayangkan. Ada nggak konsili atau sidang para ulama yang menetapkan Allah sebagai Tuhan? Nggak ada. Ulama tidak pernah bersidang untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nggak ada, itu sudah alami. Jadi Islam itu akan diajarkan dari awal bahwa Allah itu Tuhan, Muhammad Nabi. Nggak ada diajarkan sebaliknya. Nggak ada satupun ulama yang mengajarkan sebaliknya bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, Tuhan bukan Allah. Nggak ada. Tapi di Kristen berbeda. Pandangannya berbeda. Ada dua pandangan. Apakah Yesus Nabi atau Tuhan? Dua pandangan. Islam tidak ada dua pandangan, tetap Tuhan dan Nabinya, nggak ada. Makanya karena ada perbedaan pandangan itulah makanya harus ada penetapan. Biar 1 bulan. Jadi Anda bayangkan kalau ada umat Islam itu yang meyakini Allah bukan Tuhan atau Nabi Muhammad itu adalah Nabi sekaligus Tuhan, itu pasti harus ada pengukuhan. Ya, makanya perlu pengukuhan sehingga kita bisa tetapkan ini. Jadi kalau yang menang adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad cuma Nabi bukan Tuhan, makanya Nabi Muhammad akan ditetapkan sebagai Nabi saja. Tapi kalau yang menang pihak yang meyakini Nabi Muhammad sebagai Tuhan, makanya Nabi Muhammad akan ditetapkan sebagai Tuhan. Ini kenapa ada konsili Nikea? Karena ada konflik. Kalau nggak ada konflik nggak perlu pengesahan. Ingat ya, kalau semua orang sudah sepakat nih bahwa Yesus itu Tuhan, nggak perlu ada konsili Nikea. Sama kayak karena semua orang sepakat bahwa Allah pasti Tuhan, adalah Nabi, nggak ada tuh konsili-konsilian, nggak ada itu penetapan, nggak ada. Ya, nggak ada dalam waktu bersidang bahwa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan, nggak ada. Karena itu sudah alamiah terjadi. Jadi nggak ada perbedaan pendapat tentang posisi Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi dalam Islam. Tapi dalam Kristen itu ya, terutama di awal-awal itu ada perbedaan pandangan. Posisi Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Nabi atau bukan Tuhan, guys. Karena Yesus adalah Tuhan, kamu mengakui ataupun tidak, kita mau menerima ataupun tidak. Kenapa? Karena dia ini adalah Sang Firman. Jadi konflik itu, perbedaan itu adalah dalam agama mereka sendiri. Kita tidak berbeda tentang ketuhanan Allah dan kenabian Muhammad, kita nggak berbeda. Tapi mereka berbeda dalam hal itu. Ya, itu pahami logika pikirnya, guys. Yang datang dan keluar dari Allah, Sang Firman yang turun menjadi manusia. Ingat, Sang Firman itu adalah julukan. Sama kayak juru bicara presiden. Dia julukan. Ya, dia datang ke presiden, tapi dia bukan presiden. Dia hanya juru bicara yang menyampaikan apa yang presiden sampaikan. Sama kayak Sang Firman. Sang Firman adalah julukan bagi nabi yang menyampaikan firman dari Tuhannya. Makanya julukannya Sang Firman. Dia datang dari Allah dia, tapi sebagai pembawa berita, bukan sebagai Allah itu sendiri. Sama kayak juru bicara. Ya. Itu dia bukan yang punya bicara, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh yang punya bicara itu, guys. Kalau dia Sang Firman yang keluar dan datang dari Allah bukan Allah, lalu apanya Allah, Bu? Kan aneh, lucu cara berpikirnya Allah. Ini sesuatu yang keluar dari Allah bukan tentu Allah. Yang keluar dari saya, misalnya saya berkata-kata, itu saya enggak. Kata-kata saya bukan saya. Saya berkata-kata nih, tiba-tiba direkam sama orang. Kayak gini lah, Anda mendengarkan kata-kata saya kan? Bukan saya yang asli, hanya kata-kata saya dalam bentuk audio.
Lalu Anda bilang itu saya. Bukan saya, itu hanya suara saya. Apanya saya? Suara saya. Suara saya bukan saya. Saya ini. Saya mengeluarkan suara. Suara adalah bagian dari saya, bukan saya. Saya meludah. Ludah bagian dari saya kan? Apakah itu saya? Bukan. Saya buang air kecil, buang air besar. Apakah itu saya? Bukan. Tapi itu sesuatu yang keluar dari saya. Jadi sesuatu yang keluar dari sesuatu itu bukanlah sesuatu itu. Kalau Anda yakini bahwa setiap sesuatu yang keluar dari sesuatu adalah sesuatu itu, maka Anda bukan hanya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi juga kotoran kotoran ya, juga air mata, ludah, itu keringat adalah orang itu. Bukan. Itu adalah sesuatu yang keluar dari orang itu, tapi bukan orang itu, guys. Yesus adalah memang kalau dia berasal dari Allah, dia bukan Allah. Itu semua lagi pikirnya, guys ya. Lalu dia mengatakan, apa hebatnya Yesus? Apa kata dia? Yesus itu kan menyembuhkan atas izin Allah, katanya dia menerima kuasa dari Allahnya. Ya masa dia Tuhan berdoa kepada Tuhan, katanya. Ini kan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang sakit hati yang tidak. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh orang berpikir. Ya, kok ada? Ini kan praktik nyata bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus juga menerima kuasa dari Tuhan. Itu kan memang nyata, fakta. Memang airnya ada. Makanya orang berpikir yang mempertanyakan, masa iya sih Tuhan berdoa kepada Tuhan lainnya? Masa iya sih Tuhan menerima kuasa dari Tuhan lainnya? Itu kan adalah cici orang berpikir. Dia mempertanyakan sesuatu yang bagi dia nggak masuk akal. Wajar itu. Bukan cici orang sakit hati. Beda, sakit hati bukan begitu. Contoh misalnya. Saya kasih analogi lain ya, misalnya. Masa iya sih dia ngaku bos, dia orang ngaku orang kaya, tapi dia tuh nggak ada uang untuk beli mobil misalnya. Itu bukan sakit hati namanya. Itu dia berpikir cerdas. Kenapa kok jadi nggak orang kaya tapi nggak mampu beli mobil? Memang nggak mampu ya guys, bukan nggak mau, memang nggak mampu. Ya, nggak ada uang di ATM-nya, nggak ada uang di asetnya, nggak ada. Tapi dia adalah diklaim sebagai orang kaya. Nah, orang cerdas akan berpikir, mempertanyakan. Orang nggak cerdas ya terima saja. Udah dia kaya memang. Walaupun nggak ada uangnya tetap kaya. Itu kan orang nggak mau berpikir namanya. Orang berpikir akan mempertanyakan itu. Kamu kaya tapi kok bayar mobil nggak mampu gitu loh. Mana uangmu? Kamu kan yang nggak mau. Kamu memang nggak mampu. Mana orang kaya di mana tak kayanya gitu kan? Itu kan harus dipertanyakan. Kalau Anda tidak berpikir, sama kayak Yesus ya begitu. Ini kok bisa ke begitu? Tuhan kok berdoa pada Tuhan lainnya? Tuhan kok ya yang tadi itulah. Itu harus dipertanyakan. Itu karena itulah tanda orang berpikir. Selalu mempertanyakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau udah masuk akal, ngapain lagi bertanya? Ya, yang bertanyakan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu adalah wajar. Tanda orang berpikir. Kecuali kalau Anda malas berpikir, ya Anda akan terima saja apa yang nggak masuk akal itu kan. Tidak memahami iman Kristen ketika dia jadi Kristen. Makanya kalau jadi Kristen, ibadah yang Dia ini kita memahami iman Kristen, bahwa iman Kristen itu salah. Itu bukti kita memahami. Kalau kita tidak memahami, kita tidak akan meyakini itu salah. Kita pahami itu salah. Makanya keluar tadi pertanyaan-pertanyaan logis seperti itu. Masa iya sih Tuhan berdoa kepada Tuhan lainnya? Masa sih Tuhan itu menerima kuasa? Itu adalah bukti kita berpikir, bukti kita memahami bahwa ini nggak logis. Dalam pemahaman kita ini nggak logis. Logika kita tidak bisa memahami itu karena memang tidak logis. Kecuali kalau logika kita tidak mampu memahami itu, pada itu logis, itu baru lain soal. Ya. Misal kita nggak ngerti nih bahwa rumus itu adalah misalnya 8 ke 8 sama 16. Anak yang 4 tahun nggak ngerti itu. Ya. Bagi dia itu nggak logis, bukan masalah logis nggak logis. Memang dia nggak paham itu. Beda kita paham, maka kita katakan itu nggak logis. Paham ya logianya? Bukan 8 ke 8 yang tapi yang tadi itu guys. Jadi misalnya 8 kali 6 kok bisa 64. Nggak logis bagi kita. Kita paham. Harusnya 8 kali 8 itu 64. Kok dibilang 53? Itu bukti kita paham. Bukti kita paham, ya saja. Oh, 8 kali 6, 8 kali 8, 53. Ya, berarti Anda nggak paham itu. Orang paham akan bertanyakan, kok 8 kali 8, 53? Harusnya 64. Itu bukti kita paham ya. benar.
Jangan ibadah itu cuma datang waktu Bukti orang paham itu adalah dia mempertanyakan sesuatu yang tidak logis. Itu bukti orang itu paham. Dia paham bahwa ini harusnya nggak logis. Orang nggak paham dia nggak ngerti beda logis sama nggak logis ya, dia terima saja. Itu bukti orang nggak paham. amin doa berkat. Ini makanya nggak dapat pengetahuan yang benar tentang iman Kristen. Jadinya begini nih, gagal paham ya. Jadi kalau mau lihat kejujuran ya, ada orang Kristen yang jujur mengatakan bahwa Trinitas nggak bisa dijelaskan dengan logika, karena memang nggak masuk akal. Itu Kristen yang jujur ya. Tapi orang yang nggak jujur dia akan berusaha mengadulikan ibadah Trinitas itu seperti hubungan antara lilin, yaitu sumbunya, apinya, dan batang lilin. Itu orang-orang yang mencoba untuk menutup logika. Yang logis akan mengatakan bahwa memang ini masuk akal. Ya kita imani saja. Itu baru orang yang jujur namanya. Meskipun mereka juga salah gitu kan. Dalam artian mereka kadang nggak paham lah, maka mereka tuh, jadi mereka tapi memang mereka jujur, nggak paham tapi jujur. Ini orang di dunia teman-temannya itu bilang nggak paham, nggak jujur pula. Itu masalahnya guys. Yesus itu hebat, sangat hebat. Kalau mau tahu kehebatan Yesus, Jadi kehebatan seseorang ya, tapi ada batasnya. Yang dipertanyakan adalah kehebatan yang tidak ada batasnya. Tuhan itu tidak ada batasnya. Kehebatan Tuhan itu nggak ada batasnya. Yesus ada batasnya. Ini kita bukan soal ngomong masalah hebat-hebatan sekarang. Apakah kehebatan Tuhan ada batasnya apa tidak? Faktanya, kehebatan Tuhan tidak ada batasnya. Kehebatan Yesus ada batasnya. Itu masalahnya, guys. Ini adalah dua yang entitas yang berbeda. Yang satu Tuhan yang tidak punya keterbatasan kehebatan. Yang satu Yesus yang punya keterbatasan kehebatan, guys. terus hujat dia, terus tantang dia ya, supaya dia tunjukkan kehebatannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti Yesus. Ada kalanya ya. Juga tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti Musa. Musa bisa belah lautan. Siapa nabi atau orang yang bisa belah lautan? Nggak ada. Ya. Tiap nabi itu unik kuasanya. Siapa yang punya kuasa seperti Nabi Nuh? Bikin bahtera, tidak tenggelam ketika ada banjir besar, dan bahtera itu bisa menampung tiap-tiap hewan, pasangan hewan. Siapa yang nabi buat begitu mampu? Atau kehebatan yang lainnya? Daud melawan Goliat? Nggak ada. Ini tiap nabi itu punya kehebatan masing-masing yang nggak dipunyai oleh nabi lainnya. Itu namanya kehebatan spesifik, tapi tetap terbatas. Masalah Tuhan itu dia hebatnya nggak terbatas. Itu masalah. Jadi kalau Anda ngomong dia hebat tapi masih terbatas, ya sama saja dengan yang lain. Yang lain juga hebat tapi terbatas. Ada yang sebelah sana tuh yang dukun-dukun atau apapun itu yang kita ngomong dukun palsu ya, tapi memang ada orang-orang yang punya karomah, dia kebal peluru misalnya. Nah, itu hebat juga kan? Tapi kehebatannya terbatas. Dia nggak selamanya kebal peluru. Ketika dia mungkin karomahnya hilang, dia melakukan maksiat, dia bisa tidak lagi kebal peluru. Terbatas. Yesus juga terbatas. Dia nggak selamanya bisa menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit tuh hanya pada periode tertentu. Dia akan mati hanya sekali. Kalau memang hebat, dia tidak akan pernah berhenti melakukan itu. Sekali Tuhan itu tidak pernah berhenti menghidupkan orang mati. Nanti dia akan hidupkan semuanya. Jadi kehebatan Yesus terbatas, Tuhan tidak batas. Itu tak masalahnya, guys. Dan itu tak perbedaannya. Dia melakukan mujizat spontan, tapi ada kalanya melakukan mujizat memang dia meminta izin kepada Sang Bapa. Ketika kita makan mujizat spontan, itu bukan berarti itu adalah apa dari diri kita. Karena Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah di garis tebal oleh Yesus gitu. Sesungguhnya aku tidak dapat apa-apa dari diriku sendiri, maupun spontan dengan spontan, itu bukan dari dia sendiri. Kalau Anda memiliki kata-kata Yesus ya. Jadi bisa gini nih. Saya oleh bos saya, misal saya pekerja nih. Saya tuh hebat karena saya tuh dikasih kewenangan yang saya tuh sudah tahu dari awal saya tuh begitu. Ada juga kewenangan yang saya tidak punya. Contoh, saya misalnya saya dikasih kewenangan untuk melayani tamu tertentu. Yang ketika bos saya sibuk itu nggak mampu melayani tamu semuanya, yang tamu nggak bisa layani dia itu adalah tugas saya. Nah, saya spontan ketika saya lihat ada tamu yang tidak terlayani oleh bos saya layani. Apakah itu tanpa kuasa bos saya? Tidak. Bos saya sudah memberikan saya kuasa sebelumnya. Yang nggak perlu lagi saya tuh bertanya kepada dia.
Tapi ada yang meragukan, yang misalnya ada tamu yang saya lihat bos saya nggak sibuk, tapi tamu nih mencari saya, itu saya ragu, karena itu bos saya bisa ambil alih itu. Dia lebih mementingkan dia melayani tamu dibandingkan saya. Saya dikasih remah-remah saja yang bisa dia handle, karena dia sedang menghandle tamu lainnya. Nah itu saya nggak bisa spontan. Oh bapak istirahat apa nggak bisa, saya bakal marah nanti. Makanya saya bertanya, bos ada tamu bos. Kalau bos saya bilang bahwa layani, saya layani. Itu baru saya nggak spontan. Jadi bukan terletak pada spontan apa tidaknya, ya. Spontan bukan berarti itu adalah kuasa dia atau memang itulah kehebatan dia. Tapi spontan itu kenapa? Karena dia sudah ada deal sebelumnya. Paham ya? Bahwa inilah yang kamu bisa, untuk ini kamu harus minta dulu. Sama kayak saya tadi, kalau ada tamu yang nggak bisa saya layani, itulah yang kamu bisa yang kalian layani. Ini nggak perlu kasih tahu saya, nggak perlu minta izin sama saya, langsung kamu layani. Sama kayak Yesus. Untuk kasus tertentu dia nggak perlu minta lagi karena itu sudah dikasih wewenang sebelumnya gitu guys. Untuk hal-hal yang dia tidak dikasih wewenang dia harus tanya dulu. Jadi kehebatan itu bukan terletak pada spontan atau tidak spontannya, tapi harus ngerti apa yang dibalik spontan itu. Karena itu sudah dikasih apa ya duluan, kuasa duluan. Ini wewenang kamu udah dikasih duluan. Yang lainnya kamu harus minta dulu gitu loh guys. Artinya ini adalah bukan milik dia sepenuhnya. Kalau kehebatan itu nggak terbatas, dia nggak pernah sama sekali minta. Itu baru kehebatan tak terbatas. Sama kayak misalnya saya anggaplah saya ada anak orang kaya. Dia tentu mendapatkan porsi sumber uang untuk belanja. Nah ada hal-hal yang dia tuh bisa beli ya dengan izin bapaknya. Udah bapaknya kasih izin duluan dengan cara ngasih uang. Ini uang ya, silakan belanja apa saja, asal jangan beli narkoba, jangan beli minuman keras ya. Silakan pakai uang ini. Nah dia tuh tanpa perlu lagi bilang ke ayahnya, ya pak boleh nggak aku beli mobil. Wong itu bukan bagian dari yang ayahnya itu larang kan? Ya silakan beli, tak perlu lagi kamu tanya ke saya. Apakah dia berkuasa? Tidak, itu uang dari ayahnya. Tapi kalau misalnya ya dia mau narkoba, minta izin dulu sama ayahnya, boleh apa tidak? Ini guys harus paham. Jadi di dunia harus pahami itu. Bukan terletak pada spontan tidak spontannya, tapi terletak pada apakah orang ini menerima kuasa apa tidak. Dan faktanya Yesus adalah menerima kuasa dari Tuhannya, dan dia itu tidak dapat apa-apa dari dia sendiri. Itu kata-katanya sendiri guys. Artinya setiap yang dilakukannya adalah bukan dari dirinya sendiri, tapi atas bantuan dari Tuhannya. Kenapa demikian? Karena Sang Firman dalam keadaan mengambil wujud sebagai manusia. Secara hakikat, Sang Firman ini setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Hakikat bagaimana? Sesuatu kalau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, itu sudah kehilangan hakikatnya. Contoh, saya manusia, punya tangan dua, punya mata untuk melihat, punya otak berpikir, tiba-tiba saya berubah jadi kucing. Ketika saya berubah jadi kucing, saya kehilangan hakikat saya sebagai manusia. Saya bukan manusia lagi. Artinya, sebagai kucing, saya terus jalan dengan kaki empat. Saya tidak bisa berpikir, karena saya kucing. Saya bisa ngomong dalam bahasa manusia, karena saya berbahasa kucing. Saya kehilangan hakikat kemanusiaan saya. Sama kayak misalnya ada orang baik, dia melakukan kejahatan. Dia kehilangan hakikatnya sebagai seorang baik. Nah, dia melakukan kejahatan. Orang baik itu kan jadi orang baik. Hakikat orang baik ya orang baik. Ya. Dasar baik ya baik. Tapi ketika orang baik ini melakukan kejahatan terus-menerus, itu hakikatnya bukan orang baik sebenarnya, orang jahat. Jadi ketika seorang itu berubah pada sesuatu yang lain dan itu berubah total, berarti dia telah kehilangan hakikatnya dari sebelumnya itu. Dia sudah berubah kepada hakikat yang baru. Itu yang sepahami logika. Jadi nggak ada itu. Yesus itu adalah hakikat Tuhan. Padahal dia itu adalah manusia. Nggak ada itu. Dia hakikatnya manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya hakikatnya Tuhan saja. Kalau dia berubah ya kehilangan hakikatnya dia. Jadi berubah jadi kucing. Dia kehilangan hakikatnya sebagai manusia. Nah, dia adalah kucing sekarang gitu loh, ya kan? Tapi apakah dia tidak punya kuasa? Tetap dia punya kuasa, gitu ya. Tapi itu dicatat supaya menunjukkan bahwa
Yesus memiliki Jadi kuasa ini ke Tuhan tuh nggak terbatas, itu masalahnya. Kalau Anda ngomong tentang kuasa, semua orang punya kuasa. Saya punya kuasa atas anak-anak saya, atas harta saya punya kuasa. Tapi kuasa saya terbatas. Tuhan tidak terbatas. Yesus punya kuasa, tapi kuasa terbatas. Tuhan tidak terbatas. Jadi kita level kuasa itu ada banyak-banyak. Ada banyak macam. Ada yang berkuasa atas hartanya saja, ada yang berkuasa atas dirinya saja, ada yang berkuasa atas perusahaannya saja. Tapi Tuhan tuh punya kekuasaan atas segalanya. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Itu bedanya Yesus dengan Tuhan, guys. relasi yang baik yang benar dengan Sang Bapa. Berdoa bukan berarti dia lemah. Berdoa di dalam kekristenan itu adalah cara bagaimana seseorang Berdoa adalah sesuatu yang menunjukkan kita lemah. Karena berdoa itu isinya permintaan. Ya, berdoa itu isinya adalah permintaan. Anda berdoa berarti Anda meminta sesuatu. Tuhan, berikanlah aku keselamatan. Anda meminta. Orang minta itu orang lemah. Tangan di atas dan tangan di bawah. Ingat Anda ya. Tangan di bawah adalah yang minta-minta. Ketika Anda minta-minta berarti Anda lemah. Orang kuat tidak akan pernah meminta. Ya. Coba deh Anda orang kuat, tiba-tiba Anda meminta. Anda akan pasti diejek. Ah, kamu lemah. Aku kuat tapi minta-minta juga. Orang kuat tidak akan pernah minta bantuan. Itu orang ngaku dia kuat. Ini ngaku kuat tapi minta bantu juga. Kayak contoh kerja saya nih. Kalau saya ngaku kuat, saya akan angkat semua sendiri. Tiba-tiba yang saya bisa angkat, tiba-tiba saya minta bantuan. Orang bilang bahwa, katanya kuat. Ini minta bantu. Ini orang minta bantu tidak akan diklaim sebagai orang kuat. Ya. Makanya kalau ada merasa diri Anda kuat, ya jangan minta bantu. Makanya ketika saya mengangkat sesuatu yang tidak mampu saya angkat, harus berdua, itu saya tidak bisa mengatakan saya kuat. Saya pasti lemah, minta bantu. Ketika saya bisa mengangkat sesuatu yang berat sampai sendiri, saya bisa dengan pede saya katakan bahwa saya kuat. Buktinya saya angkat ini sendirian. Tapi kalau kita udah minta bantu, berarti kita udah nggak kuat lagi. Kita bisa klaim bahwa kita orang kuat. Kamu kuat apanya? Kamu aja ngangkatnya berdua, gitu loh. Ya kan? berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan untuk itu. Bukan berarti dia tidak punya kuasa dan meminta, bukan. Tidak seperti itu. Tuhan itu tidak memberi teladan. Yang beri teladan siapa? Utusannya. Ya. Sekali lagi ya, Tuhan tidak memberikan teladan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia memberikan teladan, untuk apa dia utus utusannya? Ya, sekali lagi ya. Dan kenapa dia mengutus utusannya sama kita itu manusia? Untuk memberi teladan. Ya. Gak mungkin dong kita meneladani kucing gitu kan? Tuhan mengutus seorang manusia untuk kita teladani. Kita bisa meneladani manusia, kita nggak bisa meneladani Tuhan. Sedangkan manusia belum tentu kita bisa teladani. Misalnya dia dipukul, dia memaafkan, nggak balas, itu susah loh untuk diikutin. Tapi Tuhan masalah nggak bisa dipukul. Coba ada orang bisa pukul Tuhan. Apa itu mau Anda teladani bahwa ada yang bisa dipukul? Nggak mungkin. Kita sama kayak manusia yang dipukul, dia bisa tidak sakit hati dan dia bisa memaafkan. Kita bisa seperti itu, masih masuk akal. Tapi untuk menjadikan kita level seperti Tuhan, nggak bisa dipukul itu nggak masuk akal. Makanya nggak mungkin Tuhan itu memberi teladan. Yang memberi teladan itu adalah ciptaan yang setara dengan kita. Ini sesuatu yang tidak setara nggak bisa memberikan teladan, nggak bisa juga ada teladani. Ya, ada orang, maaf ya, ada orang yang punya kekurangan, misalnya cacat, dia nggak bisa berlari. Ada orang yang punya kelebihan atau punya kekurangan lah, dia bisa berlari. Apakah orang cacatnya akan meniru orang yang berlari? Ini kan tidak, dia cacat. Makanya yang bisa meniru itu adalah sesuatu yang sama dengan dia. Makanya Tuhan tidak mungkin kita teladani, karena nggak sama dengan kita. Beda wewenang, beda segalanya. Anda mau apa yang Anda teladani Tuhan? Apa? Tuhan itu yang berkuasa kok. Anda kok mau meneladani penguasa? Anda cuma hamba, cuma ciptaan. Apa yang Anda teladani gitu? Kayak contoh kadang-kadang mungkin sama kayak orang lah bos gitu kan. Bos itu kan dia bos, kita karyawan, beda. Bos itu dia walaupun bos tapi dia sama manusia kayak kita. Ya, bos itu mungkin memberi teladan bahwa dia tuh kerja tepat waktu. Tapi dia harus begitu untuk
Karena kalau bos nggak tepat waktu, usahanya akan berantakan. Dia butuh tepat waktu memang bos itu untuk agar usahanya lancar. Tapi Tuhan nggak butuh itu. Tuhan untuk apa? Tuhan untuk tepat waktu. Untuk apa? Wong dia Tuhan kok. Ini manusia bosi pun masih tetap tergantung pada Tuhan. Tuhan tidak tergantung pada siapapun. Jadi nggak mungkin Tuhan memberi teladan. Makanya dia utus nabinya yang sama dengan kita. Nggak mungkin Tuhan tuh utus kucing sebagai utusan. Kita mau niru kucing misalnya, kan nggak gitu logikanya guys. Ini kenapa Tuhan menurunkan nabi untuk kita teladani. Jadi yang kita teladani itu adalah Yesus, Muhammad, Musa dan sebagainya. Bukan Tuhan yang kita teladani. Nah levelnya beda. Beda level, beda power gitu guys. Sama kayak orang yang punya sebab kekurangan, Tuhan itu anggaplah orang yang bisa mendengar. Jadi ada orang tuli mencoba meneladani orang yang tidak tuli, nggak bisa. Tuhan itu mau melihat. Ada orang yang nggak melihat atau buta meneladani orang yang nggak buta, nggak bisa. Tuhan itu bisa melihat segalanya, kita nggak bisa. Kita mau teladani gimana? Makanya nggak mungkin kita meneladani Tuhan. Yang bisa kita teladani adalah manusia yang sama dengan kita, sama manusia kita teladani guys. Apakah yang dikatakan oleh ibu itu tadi hebat? Nabi Isa, Nabi kami ini paling hebat, keren ya. Karena bisa bicara waktu masih dalam gendongan ibunya, masih bayi. Bicara masih bayi, ya bagi saya biasa sih ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus hebat, tidak ada. Jadi ibu itu sedang ngomong bahwa kehebatan Isa itu sudah nampak dari dia bayi. Ibaratnya lebih panjang. Kalau Yesus kan ada fasenya. Sama kayak gini. Ada orang dan dari kecil itu sudah hebat dia. Anak kecil ya. Bayangkan ada dua orang nih. Yang satu anak kecil yang dari lahir dia udah bisa angkat barbel. Baru lahir nih, dia bisa angkat barbel, angkat beras, angkat karung, angkat semuanya. Tapi ada orang lain yang umur 33 baru bisa dia angkat barbel. Mana lebih hebat? Tentu orang yang bisa angkat barbel dari lahir. Sama kayak Nabi Isa ketika baru lahir bisa punya mukjizat Yesus baru umur 33. Lebih mana? Lebih Nabi Isa. Sama kayak anak bayi baru lahir bisa angkat barbel. Sementara ada yang satu lagi itu baru bisa angkat barbel di usia 33 tahun guys. Mana lebih hebat? Tentu yang dari bayi bisa melakukannya itu lebih hebat. Itu fakta. Jadi kehebatan itu dinilai dari rentang waktu juga. Bukan cuma apa yang bisa dilakukan, tapi rentang waktunya juga guys. Ya. Karena kalau Anda umur segitu misalnya, Musa juga umur segitu dia belah lautan. Musa tidak melakukannya ketika dia masih bayi. Artinya Yesus lebih hebat. Nabi Isa lebih hebat daripada Yesus maupun Musa. Nabi Daud mengalahkan Goliat sudah dewasa dia. Bukan dewasa, remaja, tapi bukan bayi lagi. Nabi Isa lagi bayi, dia masih bayi, bercakap-cakap dengan orang dewasa. Itu lebih hebat lagi. Fasenya lebih awal gitu loh guys. Baru lahir sudah hebat. Yesus udah dewasa baru hebat. Itu dua hal berbeda guys. Seorang pun yang mampu melakukan mukjizat seperti yang dia lakukan. Nah, ini bukan masalah mampu nggak mampu, tapi kemampuan itu dari siapa? Itu yang masalahnya begitu guys. Ya. Contoh lagi, ada seorang arsitek yang bisa membangun satu-satunya bangunan paling megah di dunia. Orang nggak bisa meniru dia. Dia satu-satunya ahli bisa melakukan itu. Ya. Tapi kehebatannya terbatas. Dia bukan dari diri dia, itu dia dapatkan dari asupan makanan yang dia makan selama dia belajar. Dia dapatkan itu dari ilmu dari gurunya, dari pengalaman dia semasa dia bekerja. Jadi kehebatan dia itu bukannya nggak terbatas, dia bukan mendapatkan dari dirinya, tapi dari asupan makanan dan sebagainya, guys. Itu dia, Anda tuh bisa memberikan itu. Kalau Anda hebat tapi diberikan, kehebatan Anda tuh tidak ada artinya. Tapi kalau Anda hebat tanpa diberikan, itu baru namanya. Jadi nggak ada manusia yang hebat, nggak ada, termasuk Yesus. Karena manusia tuh kehebatannya semua diberikan. Ya, yang hebat itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak ada satupun yang memberikan kehebatan kepada Tuhan. Yesus masih diberikan kehebatan. Tuhan tidak pernah diberikan kehebatan. Memang sudah hebat dari sononya, guys. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu ya, mengenai kisah Nabi Isa gitu ya. Sebelum itu tertulis di dalam kitab suci Ibu yang baru, kisah-kisah itu sudah ada di dalam Injil Apokrif yang tidak diterima oleh bapak-bapak gereja.
Artinya kalau tidak terima kan berarti mereka tidak meyakini itu. Artinya mereka menyangkal bahwa Yesus itu punya mukjizat sejak bayi. Artinya tetap saya tidak hebat. Masalah adalah ada tidak meyakini itu, tidak menerima itu. Kalau meyakini itu berarti itu sah namanya. Ya salah Anda kenapa tidak terima itu? Ya. Intinya adalah jadi masalah adalah pada menerima apa tidak. Kalau tidak menerima ya Anda nggak bisa mengklaim. Oh Anda tidak terima kok. Ada mau mengklaim sesuatu yang tidak terima nggak bisa gitu logikanya begitu. Intinya adalah dia malah masuk ke sesuatu yang tidak dia percayai. Ngapain coba? Ya masuk ke katanya Injil apokrif yang tidak diyakini ngapain? Anda tidak meyakini kok ada bawa-bawa gitu kan? Sama kayak Anda tidak meyakini Quran ngapain Anda bawa-bawa? Ya Anda yakini saja, ada bawa saja yang Anda yakini. Kita yakin kepada Taurat sama Injil, tapi yang masih aslinya, yang teks yang nggak asli nggak kita yakini. Maka saya tuh ketika debat, atau saya tuh ketika menyampaikan edukasi seperti ini, saya memakai kitab yang saya yakini memang itu asli. Contoh, Yesus bilang bahwa ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Itu saya pakai karena saya meyakini itulah kata-kata Yesus yang benar. Tapi kalau kata-kata yang lain bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku, itu saya tidak yakini, bukan dari Yesus. Nah, makanya tidak saya pakai. Saya pakai itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang kontradiksi dengan kata-kata Yesus sebelumnya, guys. Yang saya yakini masih asli, yang ini tidak saya yakini sebagai yang suatu yang asli. Alias sudah diubah oleh tangan manusia. Tidak. Mari kita melihatnya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam sebuah buku Yesus dalam Quran, tulisannya Godfrey Parinder, mengenai cerita tentang Yesus. Di dalam halaman 110-111 dituliskan demikian. Di dalam Injil pseudo Matius atau Injil palsu Matius. Jadi Injil Matius itu ada yang palsu ya. Jadi palsu dan asli itu adalah keyakinan masing-masing. Ya, bukan fakta, keyakinan masing-masing. Jadi faktanya adalah bahwa Quran dan Injil yang bilang palsunya adalah menuliskan suatu hal yang sama. Ini lebih banyak yang menuliskan hal sama dibanding nggak sama. Yang nggak sama tuh hanya kitab mereka. Jadi ini dua hal yang sama ini. Baik Injil apokrif maupun Quran menuliskan hal sama, tapi Injil mereka tidak menuliskan hal sama, guys. Artinya ini adalah posisi skornya adalah 2-1. Karena meyakini yang lebih banyak apa yang lebih sedikit gitu loh, ya kan? Kok bisa mereka itu beda sendiri gitu loh. Sementara Injil apokrif dan Quran menuliskan hal sama, ya kan? Bukan berarti aku itu mencontoh Injil apokrif. Memang itulah adanya. Ya. Ini memang yang ada begitu. Misalnya ada 2 surat kabar menuliskan bahwa ada perampokan di tempat ini. Surat kabar lain mengatakan tidak ada. Artinya ada 2 kesaksian yang lebih menang secara jumlah kuantitas dibandingkan satu secara jumlah. Artinya dua ini yang menang, guys. Anda lebih percaya yang mana kalau begitu gitu kan? Yang dimaksud ini adalah apokrif, bukan Injil Matius yang ada di dalam Alkitab kita. Sebuah tulisan Latin yang tampaknya dikompilasi sekitar abad ke-8. Sebenarnya Injil Matius ini yang lain itu sudah ada di abad ke-5, ke-6 ya. Disebutkan bahwa selama penerbangan ke Mesir, Maryam duduk di bawah batang pohon kurma dan ia ingin menikmati buahnya. Sedangkan Yesus merasa khawatir akan kehabisan air. Yesus yang dalam pangkuan Maryam mengatakan kepada pohon kurma untuk membungkukkan diri kepada ibunya dan memberi buah kurma kepadanya. Dan pohon ini pun patuh pada permintaan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh pohon kurma untuk mengangkat diri bersama akarnya agar dapat mengeluarkan air yang berada di bawah akar itu, dan air pun mengalir dari sana dan mereka pun minum dan bergembira. Jadi ini kisah mengenai kelahiran Yesus versi kitab apokrif Injil Matius palsu tadi itu ya, bahwa dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Beda dengan Alkitab, karena Alkitab mengatakan Yesus dilahirkan di kandang. Ini kalau kita bedah ya, masuk akal nggak Yesus lahir di kandang domba? Nggak masuk akal. Ingat, waktu itu Maryam dituduh berzina. Kenapa? Karena dia punya bayi yang lahir tanpa bapak. Ingat,
posisi Maria dan Yusuf waktu itu belum nikah. Kan versi mereka adalah pertunangan, versi Kristen bertunangan. Nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Sehingga akan aneh kalau punya anak Maria. Artinya mereka akan dituduh berzina. Karena yang jadi pertunangannya kan si Yusuf ini. Jadi hukuman waktu itu sangat berat, ya. Orang Yahudi dulu tuh melaksanakan hukum Taurat itu sangat berat. Dirajam sampai mati, guys. Kalau baca Taurat ya, orang yang berzina itu adalah dicambuk beberapa kali, atau sama kayak Islam hukumnya juga dirajam pakai batu mati kalau sudah menikah gitu. Jadi berat sekali hukumannya gitu. Jadi nggak mungkin mereka ini berani melahirkan di kota, nggak mungkin. Apalagi karena domba, penduduk online nggak mungkin. Kalau ketahuan ya bagaimana? Nah, jadi masuk akal versi Islam. Mereka pergi tempat yang jauh, yang terpencil, Maryam ini, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa dia itu melahirkan. Sehingga aman dari tuduhan perzinahan. Orang nggak tahu Maryam itu hamil. Kalau apalagi melahirkan nggak tahu, karena dia itu tersembunyi di bawah pohon kurma yang jauh dari orang-orang. Itu lebih masuk akal. Ya, nggak mungkin Maria tuh mengambil risiko. Udah tahu itu hukumannya berat, sesuai hukum Taurat, dia pasti akan dihukum. Pasti hukuman, tapi dia berani-beraninya melonong ke kanan lomba orang dan melahirkan di situ. Apalagi itu ceritanya itu adalah suatu palungan. Kalau kita baca kisahnya ya di Kristen, itu satu palungan. Yang mana itu adalah tempat berdoanya orang-orang pendeta dan jawanya. Itu kan lebih bahaya lagi. Justru disitulah mereka melaksanakan hukum itu. Orang-orang itu yang melaksanakan hukum itu. Ini kan gimana ceritanya? Lalu kedua lagi tentang masanya lagi. Masanya waktu itu adalah diceritakan bahwa gembala sedang mengembalakan gembalanya di padang rumput. Logikanya bulan-bulan Desember itu tidak ada mengenai kelahiran ya. Itulah musim dingin. Kalau mau dibilang sebagai musim salju. Nggak ada rumput bisa tumbuh di musim salju. Musim dingin oke lah. Ada rumput tapi nggak masuk akal juga. Kambing atau domba itu bukanlah hewan sama seperti kayak beruang kutub. Memang punya gen, punya kemampuan adaptasi dengan lingkungan dingin. Enggak, ini domba. Domba atau hewan ternak, layaknya domba dan lainnya, itu ketika jangan musim dingin lagi, malam hari saja atau kondisi-kondisi yang bersahabat kayak hujan, itu dikurung di kandang biar sehat. Nggak mungkin dibiarkan hujan-hujan di peliharaan itu kan penyakit bagi mereka. Ya, kita bukan ngomong tentang hewan yang di alam ya, kan kambing atau domba yang peliharaan itu beda, mereka itu tidak terlatih untuk hidup di alam yang bebas, sehingga kalau ada hujan ya di kandang kan berlebih, karena makannya beda, makannya nggak makanan alami sudah mereka di alam, mereka mendapatkan makanan yang gizinya masih dipertanyakan, nggak sealami ketika di alam, sehingga daya tahannya pasti berkurang ketika di kandang. Ya, nutrisinya pakan buatan guys, yang udah makan tercampur oleh kimiawi gitu, itu tidak sealami. Jadi sesuatu yang tidak alami itu kan mengalami penurunan ketahanan menghadapi cuaca, ya nggak alami lagi. Makanya kenapa dibuat kandang sehingga supaya tidak kehujanan, karena itu kan bisa juga penyakit. Apalagi ini musim dingin, dibiarkan pula itu digembalakan, itu kan namanya nyari penyakit atas hewan ternak namanya guys. Nah itu yang mungkin terjadi, ya kan. Kemudian halaman 122-123 di dalam Injil Thomas, di mana kemunculannya sekurang-kurangnya pada abad ke-6 dan juga berisi manuskrip Syria, mengatakan si kecil Yesus ini pada umur 5 tahun sudah bermain di arung jeram. Umur 5 tahun bermain di arung jeram, membuat tanah liat halus, menciptakan 12 ekor burung pipit. Saat ia melakukan hal yang aneh-aneh ini adalah hari Sabtu atau hari libur. Yesus memetik jarinya sambil berbicara kepada burung-burung pipit, "Ayo pergi." Nah itu lebih hebat lagi, lebih hebat yang tadi ya, dari kecil bisa ngomong. Ini adalah kehebatan yang lebih awal. Anda akan lebih hebat ketika Anda bisa melakukan lebih awal. Itu rentang waktu yang menentukan kehebatan. Ya, saya bilang tadi, lebih hebat mana anak kecil baru lahir bisa angkat barbel atau orang dewasa yang umur 33 tahun. Ya, itu yang saya paham. Jadi kehebatannya itu lebih awal gitu guys, seperti dia lebih hebat gitu. Burung-burung ini terbang dan kembali lagi sambil bernyanyi atau berkicau. Ini kisah ini juga ada di dalam kitab sucinya Mbak ini yang baru ya, bahwa Yesus itu membuat mujizat dari tanah liat itu berupa burung.
Cerita ini juga dijumpai di dalam kitab Jewish Toledot Jesu. Sama halnya ia pun dijumpai di dalam Arabic Infancy Gospel Yesus yang mengatakan bahwa Yesus membuat tanah liat berbentuk Tapi kenapa ada beberapa kitab yang menuliskan hal sama? Itu kan lebih mendekati kebenaran. Mereka ada satu kitab beda sendiri. Orang menuliskan hal sama kok dia beda sendiri? Itu perlu dipertanyakan. Memang kayak media semua ramai menuliskan bahwa terjadi perampokan di tempat itu. Tiba-tiba satu media mengatakan tidak. Ada yang aneh dengan media ini. Kok bisa nggak satu suara sama yang lainnya? Yang beda sendiri itu pasti aneh. Pasti akan terbuka peluang untuk ini salah, guys. Karena berbeda. Ini semuanya menuliskan hal yang mirip. Di antara beberapa kitab ini, termasuk yang Quran, itu lebih mendekati kebenaran. Karena banyak menuliskannya. Ini yang menuliskan cuma satu aja. Ya. Jadi guys ya, kita baik logikanya adalah ketika banyak media menuliskan yang sama, sementara satu media yang tidak menuliskan yang sama, artinya ada yang aneh dengan satu media ini. Nah, mungkin dong semua media yang itu aneh, karena mereka tuh menuliskan yang sama banyak gitu. Yang sedikitnya yang aneh itu. Karena kalau menuliskan sebaliknya, orang semua rame-rame menuliskan hal yang sebaliknya juga gitu loh. Jadi secara kuantitas itu adalah kemenangan yang bisa kita katakan cukup mutlak, bisa lebih bisa dipercaya, ya. Jadi Injil Apokrif yang beberapa versi tadi dan Al-Quran itu menuliskan yang sama, berarti ini lebih dapat dipercaya. Karena banyak kitab menuliskan yang sama, banyak media menuliskan yang sama, sementara ini hanya Alkitab saja yang menuliskan hal berbeda, guys. Jadi itu seperti tracing sendiri gitu kan. tokoh-tokoh binatang, ada gajah, singa, harimau, dan membuatnya berjalan dan melompat-lompat. Jadi ini ya, yang dikatakan oleh Mbak itu tadi, cerita-cerita ajaib mengenai Yesus waktu masa kecilnya membuat manusia tadi itu juga tercatat di dalam Injil-Injil Apokrif. Kemudian mari kita melihat di dalam bukunya Pak Bambang Nursena juga, ini Answering the Misunderstanding jilid yang pertama ya. Di sini dimulai di halaman apa ini? 20 mengenai kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Begitu juga kisah kelahiran Yesus yang dikaitkan dengan mujizat pohon kurma ternyata paralel dengan Injil Mata Al-Manhul atau The Pseudo Gospel of Matthew, sama tadi yang dikatakan oleh Gufri Karim yang tadi dia pasal 20. Nah, di sini para penulis Muslim ada yang menghukumkan pohon Maryam di Mataria Mesir dengan QS Al-Mu'minun 2350 yang mengisahkan bahwa Allah telah menempatkan Maryam dan Isa anaknya di suatu tempat dataran tinggi yang aman dan memancarkan air jernih. Berkaitan erat dengan kelahiran Yesus dalam perjalanan mengungsi ke sebelah timur. Nah, gitu ya. Ini dijelaskan mengenai kisah. Ini masuk akal. Orang yang dituduh berzina karena melahirkan tanpa ayah, ya, Maria nggak punya suami, itu akan lebih masuk akal. Dia tuh akan mengungsi ke tempat terpencil. Alih-alih dia tuh pergi kandang domba milik orang, apalagi di kota pula gitu, Bethlehem pula gitu kan. Tempat di mana ada orang-orang yang punya hukum keras yang akan menghukum orang-orang yang berzina. Itu nggak masuk akal, guys. Ya. Yesus di bawah pohon kurma di dalam Injil palsu Matius ya. Dan kemudian saya tidak membacanya karena ini panjang sekali. Isa berbicara pada waktu bayi. Nah, ini yang dikatakan Mbak tadi itu ya. Kisah mengenai mujizat pohon kurma ini memang sedikit perbedaan dalam versi pengisahannya dalam QS Maryam atau Quran Surah Maryam 19 27 sampai 32. Lalu disambung dengan mujizat Yesus berbicara pada waktu bayi ketika masih dalam gendongan ibunya. Dikisahkan Maryam membawa bayi Yesus kepada kaumnya dengan menggendongnya. Selanjutnya menjawab tuduhan kaum Israel bahwa Maryam telah berbuat zina. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang digendongnya. Masuk akal. Karena Maria posisinya nggak punya suami, pasti tuduhannya nggak bukan berzina. Anda melihat ada orang yang melahirkan tapi nggak tahu siapa ayahnya, berarti berzina dia. Kecuali dia memang orang yang melahirkan punya suami, gimana bilang berzina gitu. Tiba-tiba Anda mengatakan melihat ada, misal contoh tetangga saya, dia nggak punya suami, tiba-tiba hamil. Orang pasti kan nuduh dia berzina. Kok bisa punya anak tapi nggak punya suami? Tapi kalau dia punya suami nggak mungkin nuduh dia berzina, ya. Karena suaminya ada gitu loh.
Kecuali kalau dia ada dengan laki lain. Yang penting adalah orang yang belum nikah nggak mungkin bisa melahirkan kecuali kalau tanpa berzina. Itu adalah tuduhan yang masuk akal. Sehingga itu kan terjadi. Nggak mungkin bisa dihindari atau dipungkiri, guys. Bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan ibunya? Tanya mereka. Kisah ini paralel dengan The Arabic Gospel of Infancy, Injil Autokuliah Al-Arabi, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-6 Masehi. Namun buku ini mungkin merupakan pengembangan dari naskah apokrif sebelumnya, yaitu Jadi begini ya, ketika suatu kitab mencatatkan itu bukan dilihat dari tahunnya, tapi dia mencatat itu dari sumber sebelumnya apa tidak. Jadi ketika suatu, misal gini, saya mencatat Quran sekarang, jangan timeline tengok bahwa oh ini kitab palsu karena si Bobby catat sekarang. Oh nggak begitu logikanya. Tapi apakah ini korelasi dengan kitab-kitab sebelumnya apa tidak, kan gitu. Kalau saya copy paste dari kitab sebelumnya itu berarti masih asli tulisan saya, meskipun baru saya catat sekarang. Ini bukan keaslian satu kitab itu bukan terletak pada kapan ditulisnya, bukan. Tapi menuju kemana dia, bersambung nggak dia dengan yang mula-mula, itu loh. Jadi walaupun kapan saya nulis Quran, mau sekarang kayak mau besok kayak mau tahun depan kayak mau 1000 tahun lagi, kalau itu kitab yang saya tulis sama kayak kitab yang pertama lagi disampaikan oleh Muhammad, itu berarti asli ya. Bukan kepada timelinenya. Bahkan kalau kitab yang ditulis pada zaman Muhammad tapi tidak sama dengan Quran yang disampaikan oleh Muhammad, itu pasti palsu walaupun rentang waktunya di zaman itu. Ini sekali lagi bukan terletak pada rentang waktunya, tapi pada apa isinya, guys. itu Injil Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus. Jadi ya, di dalam Injil apa tadi itu, di Arabic Gospel of Infancy, itu dituliskan mengenai kisah-kisah yang berbicara di gendongan ibunya waktu bayi tadi itu ya. Ini juga tidak ada di Alkitab, tidak dicatat. Ini cerita-cerita ini hanya di dalam Injil apokrif yang ditulis jauh setelah para rasul meninggal. Makanya ada yang ditulis abad ketiga, 4, 5. Ini sekali lagi bukan kapan tulis tapi apa isinya ya. Apa isinya itu sama dengan sebelumnya apa tidak ya. Jadi sekarang saya menuliskan hal berbeda dengan Quran dengan menuliskan hal sama dengan Quran ya. Sama tentang waktunya nih, yang mana yang asli? Tentu yang sesuai dengan Quran. Yang nggak sesuai dengan Quran walaupun saya tulis dengan waktu yang sama sekarang, itu nggak asli, guys. Ini sekali lagi ya, kasihan sesuatu itu kita tuh kan dari kapan tulisnya, tapi apakah yang tulis itu adalah asli apa tidak isinya, guys. Itu sesuai nggak, bertautan nggak, berkorelasi nggak dengan yang ditulis sebelumnya. Itu sebabnya pikirnya. 5, 6 itu jaraknya kan udah ratusan tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ini yang paling bagus, di Apocryphal New Testament. Ini kitab apokrif perjanjian baru. Semua ceritanya ada di sini, tapi saya tidak mau membaca semuanya ya. Yang saya garis bawahi aja yang saya mau sampaikan. Di dalam Ini semua kitab-kitab yang mereka klaim sebagai apokrif itu, mereka katakan palsu. Alasannya kenapa? Karena tidak sesuai dengan dogma mereka. Dogma mereka adalah Yesus Tuhan, Yesus begini begitu. Kalau nggak sesuai dengan dogma mereka, ya mereka anggap bilang itu palsu. Itu di metodologi mereka tuh begitu. Asal nggak sesuai saja sama dogma mereka katakan ini palsu. Kan logikanya nggak begitu logikanya. Ya, ini bukan masalah sesuai dengan dogma kita apa tidak, tapi apakah itu benar apa tidak gitu loh, ya kan? Dogma bisa berubah, ingat ya, dogma bisa berubah, tapi kitab suci nggak mungkin berubah. Dalam artian gini, dogma itu kitab suci. Misal kita membuat dogma tentang Islam, ya dari kitab sucinya, dari Quran, dari hadis, bisa berubah dogma itu. Tapi Quran hadisnya nggak boleh berubah. Sama kayak Alkitab juga misalnya. Kalau Anda membuat dogma Kristen ya dari Alkitab, tapi faktanya mereka tidak membuat dogma Kristen dari Alkitab, ya dari Alkitab, tapi dari ayat yang saling bertentangan, gitu loh. Mereka memakai ayat-ayat tertentu, tapi membuang ayat-ayat lainnya. Itu yang disebut dengan penyelama. Mereka katakan nggak berlaku lagi. Padahal itu adalah Yesus katakan bahwa selama belum melenyapkan langit dan bumi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dilenyapkan. Berarti kapan dilenyapkan?
sampai selenyap mana langit dan bumi. Dan sampai sekarang langit dan bumi belum lenyap, belum kiamat, sehingga itu tidak dihapuskan. Tapi mereka bilang itu dihapuskan, diganti dengan perjanjian baru. Di situ letak masalahnya. Yesus katakan bahwa dia tuh datang bukan untuk meninikan, tapi menggenapi. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau komplit, bukan menghilangkan. Saya mau genapi uang 7.000 Anda jadi 10.000. Apa yang saya lakukan? Saya tambahkan 3.000. Nah, mungkin saya hilangkan 7.000 Anda, lalu Anda kasih 3.000, nggak genap 10.000. Jadinya malah jadi 3.000 dari 7.000, guys. Ini bukan mengenapkan namanya, tapi menghilangkan. Pseudo Gospel of Matthew ini halaman halaman 75. Di halaman 75 ini juga di pasal berapa? Pasal 20. Ini juga menjelaskan mengenai kelahiran Yesus di bawah pohon kurma, ya, yang saya tandai itu. Kemudian di pasal 27, di sini dijelaskan mengenai Yesus membuat mujizat 12 burung gereja di hari Sabat, ya. Di sini diceritakan di infansi gospel atau di Injil palsu Matius. Kemudian ini juga ditulis di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Ini pasal yang ke-36. Ini juga disebutkan ketika Yesus berusia 7 tahun membuat mainan binatang-binatangan itulah, ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan adalah secara langsung nggak sadar membuat kita tuh tahu bahwa banyak sekali kitab yang menuliskan tentang mujizat Yesus di pasti anak-anak. Tapi kitab tidak menuliskannya. Artinya ini ada aneh ya kitab. Orang kok semuanya menuliskannya, kitab tidak. Tapi anehnya yang rame-rame itu disebut palsu. Aneh sekali, guys. Ya. Media banyak membicarakan tentang ini. Ada sebenarnya yang tidak. Lalu bisa kita katakan bahwa media yang tidak tepat asli, yang lain itu palsu, kan tidak begitu. Jadi kita tanyakan yang aneh ini kenapa yang satu ini tidak memberitakannya gitu loh. Ya kan? Jadi dari binatang dan kemudian dia juga berjalan. Lihat, sebenarnya itu media menuliskannya. Jadi disebut media adalah kitab suci itu masuk media dari Tuhan, ya, melalui perantara nabinya. Itu semuanya menuliskannya. Kenapa kita percaya tidak? Itu yang harus dipertanyakan. Di saat semua media menuliskannya, kenapa hanya kita tidak menuliskannya? Itu harus dipertanyakan sekali lagi, guys. Dia terbang dan juga makan. Di sini dijelaskan di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Jadi itu, ya. Di dalam ini semuanya ada ceritanya, tapi saya tidak baca semuanya. Jadi itu mungkin yang dianggap Mbak ini sebagai Yesus yang luar biasa. Kami tidak Ini sekali lagi ya, kehebatan itu meskipun lebih awal, lebih hebat daripada Yesus versi Kristen, tetap itu punya keterbatasan. Jadi apapun itu, mau lebih hebat dikatakan Mbak ini, mau yang enggak lebih hebat yaitu Yesusnya versi Kristen ini, tetap itu terbatas kehebatannya, tetap itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sesungguhnya tidak mungkin punya keterbatasan seperti yang Yesus miliki, ya. mengimani Yesus yang ini, yang tertulis dalam Injil Apokrif ini. Kami tidak mengimani. Kalau Mbak mau mengimani, ya silahkan aja, ya. Kemudian tadi dia mengatakan katanya Yesus. Kita mengimani Quran dan kebetulan Injil ini sesuai dengan Quran, ya sudah. Tuh. Dan banyak media lebih bagus daripada satu media saja. Ya, orang ramai-ramai menuliskannya, kenapa Anda tidak? Itu yang perlu ditanyakan. Ada yang salah dengan media Anda. Kenapa di saat semua orang menuliskannya, medianya tidak sendiri? Itu aneh sekali, guys. Yesus itu Tuhan, kok dia mati disalibkan, kok dia tidak mampu membebaskan diri dari salib. Mbak ini lupa, ya, bahwa Yesus itu mati disalib, tapi di hari yang ketiga dia bangkit lagi. Tetap saja, ya, suatu yang mati berarti dia punya keterbatasan. Dia harus mati dulu, itu masalahnya. Tuhan kok harus mati dulu? Suatu yang mati berarti punya keterbatasan. Suatu yang nggak terbatas, dia nggak bakal mati, ya, nggak bakal mati dia. Dia mau bangkit lagi hari ketiga, mau bangkit lagi sedetik kemudian, tapi dia tuh mati, berarti dia terbatas, berarti dia nggak kekal. Gitu. Jadi
Tuhan tuh nggak terbatas, Yesus terbatas. Itu saja fakta yang harus kita pahami. Sesuatu yang terbatas nggak mungkin sama dengan sesuatu yang tidak terbatas. Yesus terbatas, Tuhan tidak terbatas, artinya nggak sama, guys. Berarti Yesus bukan Tuhan. Menampakkan diri ke banyak orang dan kemudian dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dia masih hidup selamanya loh, dia tidak mati. Yang Lalu lagi terangkat ke surga. Emang Anda lihat dia tuh di surga? Kan tidak. Ya, Yesus tuh terangkat. Orang lihatnya dia terangkat ke langit. Tapi langit itu kan bukan surga. Langit dengan surga tuh beda. Sama kayak Anda melihat pesawat terbang ke arah timur. Ya, Anda bisa yakin timur, misalnya di timur tuh ya, kalau dari Jakarta tuh ada Surabaya, ada Bali, ada NTT. Anda bisa katakan pasti dia ke Bali gitu dari Jakarta ke Surabaya, kan enggak? Anda melihat dia terbang ke arah timur, tapi nggak tahu sampai mana gitu. Ini sama kayak Yesus tuh dilihat orang-orang ini saksinya memang terangkat ke langit, ya. Tapi langit bukan surga, sekali lagi. Ini sangat tidak masuk akal mengatakan Yesus tuh terangkat ke surga. Mereka cuma menyaksikan Yesus naik ke langit. Jadi mereka tuh nggak sampai mata mereka ke surga. Dan tidak ada informasi Yesus mengatakan bahwa dia itu naik ke surga, nggak ada, ya kan? bener-bener mati kemudian nggak bangkit lagi itu enggak, dia hidup lagi. Kita juga begitu nanti ya. Kita mati dan bangkit lagi. Jadi semua manusia atau makhluk akan mengalami, kecuali makhluk lainnya, kecuali manusia dan jin. Hanya manusia dan jin yang mati hidup lagi. Apa beda sama kita? Cuma kita nanti hidupnya di akhirat. Yesus hidup sekarang. Juga ada loh orang mati suri kan, udah mati hidup lagi. Intinya guys ya, orang yang mati dan hidup lagi bukan suatu hal yang hebat. Ya. Dan hebat pun terbatas. Orang yang hebat itu adalah dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah mati adalah dia tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh kematian. Itu baru orang hebat yang sebenarnya. Kalau orang hebat yang masih mati itu berarti dia hebatnya terbatas, guys. Contoh kayak gini, ada 2 petinju. Satu nggak pernah KO. Hebat mana dia? Berarti kehebatannya nggak terbatas. Nggak pernah KO, nggak pernah kalah. Berarti dia tuh nggak terbatas. Dia menang terus. Kemenangannya tidak ada batasannya. Tidak dibatasi oleh kekalahan. Tapi ada orang yang menang terus tapi juga ada kalahnya. Berarti kemenangannya terbatas. Kemenangannya dibatasi oleh kekalahannya yang dialami itu, guys. Ini 2 yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan itu, guys. Karena bisa menyamakan antara kehebatan yang nggak terbatas dengan kehebatan yang terbatas. Tuhan memiliki kehebatan yang terbatas. Yesus memiliki kehebatan yang terbatas. Kemudian dia tadi Bahkan di Kristen diyakini bahwa batasan itu ketika dia mulai berumur 30 tahun. Bahkan di Islam tuh kita meyakini bahwa kehebatannya itu malah lebih kecil, artinya lebih luas batasnya kita. Ya, mereka lebih membatasi Yesus hanya punya mukjizat umur 33. Kita nggak kita batasi, bahkan umur dari lahir udah punya mukjizat. Tapi tetapnya mukjizat itu terbatas. Ya. ngomong, apakah dia tidak bisa melepaskan diri dari salib itu? Kalau Yesus mau, dia sangat bisa melepaskan diri dari salib itu. Tapi dia Mana bisa dia, guys, ya kan? Kan dia bilang doa dia tidak maksimani. Ya Allah, biarkanlah ini berlalu kalau bisa ini aku ingin ini berlalu gitu kan. Cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kehendak Tuhan, kehendak yang sesuatu yang lain, bukan kehendak Yesus. Artinya Yesus memang tidak punya kuasa atas itu, guys, ya kan? Jadi gini, Tuhan tuh nggak mungkin begitu. Kenapa? Untuk apa Tuhan repot-repot begitu? Tuhan yang hebat itu, yang nggak terbatas itu adalah dia tinggal berkata bahwa kalian semua dosa diampuni, selesai. Nggak perlu dia terus melakukan ini dan itu, harus mati dulu. Apa itu bukan Tuhan namanya. Tuhan tuh Tuhan tuh nggak mungkin repot-repot, guys, nggak mungkin. Dia nggak samakan dengan manusia yang repot, yang kalau begini harus begini. Tuhan nggak begitu. Tuhan tuh tinggal, itulah Tuhan. Ya. Tuhan tuh tidak terbatas. Kita untuk mengampuni orang karena kita butuh sesuatu. Kalau Tuhan nggak perlu begitu. Ya ampuni saja gitu kan. Itulah Tuhan yang sebenarnya. yang mau melakukan kehendak Bapa, dia mati. Nah kan melakukan kehendak Bapa kan. Bapa itu kan dirinya.
artinya dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Berarti dia memang nggak mampu. Berarti dia tuh tunduk pada kehendak Bapa. Kehendak dia tuh berbeda kan. Cuman gimana? Dia tunduk pada kehendak Bapa. Artinya dia tuh adalah semacam masih mengikuti, guys. Masih terkungkung oleh kehendak Bapanya. Nggak punya otoritas ya berarti kan. Orang yang masih terkungkung oleh kehendak yang lain, berarti dia tuh adalah orang yang sedang terkungkung, nggak merdeka, guys. Kan dia tidak punya kemerdekaan untuk menentukan sendiri, tapi semua tergantung kehendak Bapanya, guys. Berarti dia belum independen, berarti nggak punya kuasa penuh, guys. Itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi Yesus itu memang menghadapi itu semua, gitu ya. Jadi dia tidak melarikan diri. Kalau Yesus menghendaki itu semua, ya, dia nggak perlu lari ke Taman Getsemani. Nggak melarikan diri dia ke Taman Getsemani. Coba, kalau ada orang memang melarikan diri, dia kan langsung ke kantor polisi. Pak, tangkap saya, Pak, saya rela, saya ikhlas. Tapi kalau dia sembunyi dulu di Taman Getsemani, di tengah malam buta, di tempat yang gelap gulita, ingat ya, itu taman itulah hutan kota, udaranya gelap malam-malam, ya. Makanya sampai dia disuruh muridnya berjaga di pintu, itu artinya dia tuh tidak rela ditangkap. Maka dia berdoa bahwa aku harap ini cawan berlalu daripadaku, tapi sesuai dengan kehendakmu bukan kehendakku. Artinya dia tuh punya kehendak bahwa ini cawan berlalu, tapi kalau kehendak dia itu nggak berlalu, ya sudah dia terima gitu loh. Artinya ada alias ada penolakan dari Yesus tentang hal itu. Buktinya apa? Dia menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga, dan dia sembunyi di dalam berdoa minta tolong pada Tuhannya. Ya, tapi kalau Tuhan berkehendak itu ya sudah dia kan dia tunduk pada kehendak Tuhan, ya sudah, kehendak Bapaknya sudah, dia nurut saja. Artinya dia nggak punya kehendak, guys, nggak punya otoritas atas kehendaknya sendiri, karena harus tunduk pada kehendak Tuhannya atau Bapaknya. Nah, bukti lain adalah dia menyuruh muridnya beli pedang. Berarti dia mau melakukan perlawanan. Dan muridnya tahu itu pedang bukan untuk mengupas bawang, makanya muridnya menggunakan pedang itu untuk menebas telinga dari para penangkapnya sehingga putus. Nah, muridnya tahu maksud Yesus beli pedang itu bukan untuk motong bawang, maka mereka gunakan itu. Tapi Yesus salah strategi. Dia kira Rabi Yahudi datang sendirian, tapi ternyata bawa tentara Romawi, sehingga mereka tuh kalah secara jumlah, nggak mungkin mereka melawan. Kalau dipaksakan melawan, habislah mereka semua. Makanya demi keselamatan murid-muridnya, Yesus mengalah gitu kan ceritanya kan, sehingga dia aja yang ditangkap, murid-muridnya biar lepas. Jadi satu orang dikorbankan demi yang lain. Kalau tidak habis semuanya tuh, akan terjadi pertempuran. Ya kalah jumlah mereka, pedang hanya 2, jumlahnya hanya 4 atau 5. Tentara Romawi banyak sekali, pasti tidak akan bisa dikalahkan. Maka Yesus itu mengambil langkah strategis, yaitu menyelamatkan murid-muridnya dengan dia korbankan dirinya untuk ditangkap. Ya, bahkan sebagai bujukan atau sebagai tebusan atau sebagai rayuan, dia menyembuhkan telinga orang yang diputuskan tadi, sehingga orangnya nggak jadi marah, biar nggak jadi marah sama murid-muridnya, dan murid-muridnya lepas dari hukuman, guys. Dari cawan yang harus dia minum itu Yesus tahu. Beda dengan misalnya Mbak ya, yang harus diserupakan, kemudian hukumannya harus diterima oleh orang lain. Beda, ya. Dia diserupakan adalah agar dia selamat, dan itu masuk akal. Kan Yesus meminta keselamatan, dia selamatkan. Berarti Tuhan menenangkan dia. Tapi di kisah kan Tuhan tidak menenangkan dia. Dia mau selamat, tapi Tuhan berkehendak dia nggak selamat. Ya apa mau dikata? Ya disalibkanlah dia gitu kan? Karena Yesus mati itu menunjukkan bahwa Allah itu konsisten dengan janjinya. Allah tidak mencuali tidak. Lah kalau Yesus nggak mati, berarti Allah tidak menepati janjinya. Allah tidak pernah berjanji apa-apa, ya, nggak pernah berjanji. Akhirnya penebusan dosa melalui kematian Yesus nggak pernah, ya, nggak pernah. Jadi janji apa yang Allah tepati, ya? Nah Allah tidak perlu begitu, nggak perlu. Allah itu maha kuasa, dia maha segalanya. Dia maha melakukan segala sesuatu. Kalau mengampuni, ya mengampuni saja. Nggak perlu dia tuh harus repot-repot jadi manusia dulu, mau banget itu nggak perlu. Itu bukan Tuhan namanya. Tuhan tidak perlu berkorban. Makhluk yang harus berkorban. Tuhan tuh punya segalanya, kok untuk apa dia berkorban? Itu membuktikan bahwa Tuhannya versi mereka ini punya keterbatasan, makanya harus berkorban, harus ini dan itu. Tuhan yang sebenarnya tidak perlu apa-apa, nggak perlu apa-apa. Dia sudah punya segalanya. Itu guys, logika pikirnya. Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus
akan mati sebagai korban tebusan bagi banyak. Itu tidak pernah terjadi, ya. Mereka salah menafsirkan kata Yesus, ya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan disalib, tidak pernah. Mereka salah menafsirkan kata-kata Yesus, ya. Yesus mengatakan bahwa dia siap kalau hendak jadi ibadah nggak selamat. Yesus siap, bukan berarti dia tuh akan begitu, ya. Ini ketika saya mengatakan bahwa saya siap mati untuk memerdekakan Indonesia, bukan berarti saya tuh memang niatnya mau mati, enggak. Kok bisa saya nggak mati bang, gitu kan? Jadi jangan mentang-mentang Yesus mengatakan bahwa dia siap untuk mati, kayak gitu kalimatnya ya, kurang lebihnya ya. Saya agak lupa, tapi kurang lebih poinnya begitu. Dia mengatakan bahwa kurang lebih poinnya adalah dia siap mati demi agama ini. Bukan berarti bahwa dia tuh memang mau mati, enggak. Kok bisa dia hidup gitu kan? Jadi Anda jangan mengaitkan itu dengan penyaliban, enggak ada hubungannya, guys. Jadi dia mati di atas kayu salib, kemudian dari kubur dibangkitkan naik ke surga untuk orang-orang berdosa seperti saya. Mungkin juga Mbak. Sekian dari saya. Semoga kita belajar banyak dari. Oke, jadi ini nggak masuk akal ya. Tuhan itu, ingat sekali lagi ya, poinnya adalah Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa segalanya. Yesus terbatas. Itu beda Yesus dengan Tuhan. Artinya Yesus bukan Tuhan, guys. Karena Yesus sekali lagi punya keterbatasan, Tuhan tidak memiliki keterbatasan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.